Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran siswi kelas 8B di sini. Sebelumnya, ini tadi pelajaran apa? IPA. Diajar Bapak? Karena ya? Itu sekali pertemuan, baru sekali. Iya. Terus habis ini nanti IPS. Saya meminta salah satu memimpin doa, bisa? Ini tolong Mbak. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Terima kasih. Ini adalah konseling kelompok, di mana fungsi dari konseling kelompok adalah pengentasan masalah. Di sini ada asas-asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Di mana nanti setelah keluar dari ruangan ini, saya inginkan masalah ini atau studi ini tidak keluar dari ruangan ini. Jadi hanya untuk kita bertuju. Sudah pernah dulu? Belum? Pas 7 belum? Belum. Pas 7 dulu ngapain? Jelasin lewat LKS dulu, terus ngerjain soal-soal di LKS. Ngerjain soal LKS BK berarti ya? Iya. Ya udah, kita mulai perkenalan diri dari yang paling kanan dulu. Nama, alamat, sama apa ya? Hobi, Pak. Ya, bisa dimulai dari kanan. Ya, nama saya Atika Tia Sarana, rumah saya di Tabaga, dekat Lali 1, Kecamatan Mahakali, Kabupaten Sumatera. Bagi saya bersepeda. Bersepeda. Nama saya Nasrustiani Putri, rumah saya di Muto RT 21 RW 11, Sidoarjo, Wonosari, Klaten, dan hobi saya badminton. Nama saya Naida Mandasa Sabila, bisa dipanggil Mada. Alamat saya Merawi RT 1 RW 6. Hobi saya masak. Nama saya Zara Fatahila, rumah saya di Pulau Sari RT 1 RW 4 Mayang Sukoharjo. Hobi saya tentunya membaca novel. Nama saya Paratia Putri Menora, biasa dipanggil Tunisa, dan nama rumah saya ada di Sukosari RT 1 RW 4 Mulai Besari, Kabupaten Sukoharjo, dan hobi saya adalah menari. Kenapa nama saya Zara Jianta dari Sawur RT 1 RW 11. Saya bisa dipanggil. Ya. Terima kasih atas perkenalan ya. Di sini saya sudah memperkenalkan diri saya sendiri. Pertama, nama saya Bagas Fatur Rahman, rumah saya Karanganyar. Ada yang udah pernah ke Karanganyar? Sudah. Ya, Karanganyar kan tepatnya di Mojokedang, Kecamatan Mojokedang, Kabupaten Karanganyar. Terus saya di sini sebagai mahasiswa PPG, itu profesi guru bimbingan konseling, di mana saya ingin membawa sebuah prakarsa perubahan bagi bimbingan konseling di sekolah ini. Terus kesepakatan waktu yang kita sepakati kali ini 1 kali pelajaran ya, atau 40 menit, di mana saya ingin mendapatkan kata-kata atau yang kalian rasakan di kelas. Misalkan ada sesuatu hal yang ingin kalian bicarakan. Tadi kan kita di awal sudah membicarakan ikrar bahwa ini kerahasiaan. Jadi kalian harusnya tidak terbebani untuk mengeluarkan unek-unek di dalam kelas. Bisa dimulai dari Mbak Zahra dulu kalian. Apa? Dulu ada salah satu siswa yang susah mengontrol emosi. Jadi buat kelas kurang nyaman. Terus masalahnya itu jadi dia itu kurang bisa mengontrol emosinya
karena sesuatu hal yang itu masalah sepele juga, tapi tidak bisa menginformasi. Iya. Terus dilanjutkan Mbak Minja. Kalau saya sendiri, saya lebih merasa susah buat belajar Pak, karena saya tuh dari dulu susah banget buat bagi waktu antara kegiatan non akademik sama kegiatan belajar sekolah. Iya. Cuman itu. Lanjut Mbak. Kalau saya kadang di kelas tuh suka apa ya nggak bisa belajar karena yang murid-murid yang agak bandel itu suka main bola di dalam kelas gitu, jadi agak mengganggu dan kadang kena kepala gitu. Oh di dalam kelas Main bola. main bola. Iya. Lanjut Mbak Minja. Kalau saya juga sama sih, yang itu main bola, kadang juga ngenain salah satu bagian tubuh. Kalau disuruh minta maaf, jarang minta maaf, itu susah dibilangin. Iya. Iya. Terus Saya nggak suka orang yang nggak bertanggung jawab, jadi di kelas itu ada orang yang nggak bertanggung jawab, kayak tadi nggak mau minta maaf gitu, terus kalau kena barang itu nggak mau diganti rugi gitu. misal barang pribadi ya maksudnya ya. Terus kalau Mbak Sama sih sama Nisa. senang itu ya apa? Main bola di kelas. Main bola di kelas itu. Kepala kadang sakit itu main bola di kelas. Jadi di sini berenam ini masalahnya hampir sama ya. Kita mengangkat masalah yang mana dulu ini, atau masalahnya Mbak Zahra yang ada salah satu siswa yang temperamen, atau Mbak Winsa yang kebagian akademisnya dan non akademisnya kurang, atau kalian berempat yang hampir sama tentang yaitu siswa-siswa yang bandel kan. Nanti kita sepakati yang mana yang mau kita bahas. Dia punya nih siapa? Ini Zara ini. Oh iya. Ya, itu gimana Mas kamu? Yang lain bisa speak up. Waktu itu kan habis pelajaran cepat, nah ada tinta yang berceceran di lantai itu loh, banyak banget. Nah, tanya kan ke temen-temen yang cowok siapa yang kayak gini, terus katanya si Azhar itu. Nah dia tuh disuruh ngepel kan sama si siswa, nah dia tuh kayak nanti saya gitu kan. Terus nah si siswa tuh ya emang agak apa namanya asal keras gitu loh suaranya. Nah terus tak bilangin toh kalau kayak gitu tuh cepet dipel, nanti nggak selalu bekas gitu. Aku yang ngomongnya ya pelan-pelan, terus tiba-tiba dia ngambil pel terus mukulin gitu loh. Mukulin ke Mukul ke Zahra sama juga karena cuma sama nyumpahin mati. Itu udah nggak satu kali ngasih separah itu emosinya. sampai juga pernah di Ke perempuan? iya Zahra yang kayak gitu. Oh. Oh iya. Tapi emang dia katanya emang ada nggak suka sama Zahra. Itu karena apa? Mungkin emang karena faktor dia sering dimanja oleh orang tuanya jadi gitu. Itu yang dari SD bareng dia nggak ada dulu? Ada, tapi beda kelas. Beda kelas? Selama kalian 1 tahun bersama ini ya, Iya. yang kalian dapatkan atau dapat kalian pelajari dari orang itu apa? Lebih harus bisa lebih mengenal musik. Lebih makan musik terus? Terus juga kalau bilangin harus lebih lembut dan sopan. Tapi perilaku itu udah kasar banget ya sebenarnya. Ya, Nggak masuk juga itu. udah orang tuanya juga orang tuanya. Oh. Terus kata orang tuanya emang dari SD dia kalau sama cewek itu ya kayak gitu di rumah. Sama siapa berarti? Iya, sama pokoknya dia nggak suka sama cewek yang suka ngatur sama dia gitu loh. Padahal emang dia yang salah. Dia nggak suka diatur. Iya. Terus misalkan ini kalian saya bebaskan untuk berencana, misal kalian saya posisikan menjadi
apa ya, sebuah membuat keputusan, itu keputusan apa yang terbaik untuk Azam itu tadi, anak tersebut, sebutlah A, Z mungkin ya. Bisa disampaikan dari yang karena dulu Mbak, jika kalian mempunyai wewenang, oh ini meta putus gitu, harus tetap sekolah di sini atau gimana, atau hukuman seperti apa yang pantas untuk saudara AZ tersebut. Kalau menurut ya pindah kelas. Beda nggak nyaman sama orang-orang, mungkin pindah kelas. Lanjut Mbak. Kalau aku kurangi skor dia. Oh, kredit skor 100 itu ya? Ya. Terus nanti kalau kurangi skornya itu kayak setengahnya gitu loh Pak. Setengah dari 100 jadi 50. Karena perbuatan itu tadi ya. Terlepas dari perbuatan kayak gitu, keinginan apa yang ingin kamu berikan jika kamu dikasih kekuasaan untuk ini, terserah kamu lah, mau kamu apakan. mau kurangi skornya dia. Kurangi skor, berarti tetap di sini ya anaknya. Kalau dari Mbak Melisa, Mengambil dari jawaban Atika dan Aswa, kalau pindah kelas itu kasihan sama yang kelas lain, mungkin malah menjadi masalah 2 kali gitu. Terus kalau mengurangi skor, ya saya setuju. Nanti kalau skornya habiskan bisa dikeluarin dari sekolah, jadi bisa lebih enak. iya. Lanjut, Mbak yang sering kena dan bisa dikorban ya. Kalau saya ya karena saya udah sering jadi teman, ya nggak tahu lah, capek banget nggak tahu. Tapi ada hasrat ingin mengeluarkan berarti. Mengeluarkan dia dari SMS ini maksudnya. Kalau Mbak Wisa? Kalau saya mungkin Azam bisa melakukan counseling kepada salah satu guru BK di sini agar mungkin guru BK kita juga tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Azam. Karena kita nggak tahu latar belakangnya Azam itu. Terus lanjut. Kalau saya pribadi itu namanya dengan orang tua dari tadi gimana kejadiannya dan nggak suka sama siapa aja dan minta solusinya ke orang tua gimana baiknya atau bisa pindah sekolah jika emang nggak nyaman. Di sini dapat disimpulkan bahwa kalian udah sangat nggak nyaman sekali ya tahapannya ya. Udah sangat tidak nyaman, tapi bentuk kepedulian dari teman-teman, kalian juga ingin apa sih yang terjadi pada Azam gitu kan, yang terjadi pada Azam kok bisa menjadikan orang seperti itu tuh ada apa gitu loh. Setahu kalian Azam itu gimana di rumahnya atau kesehariannya? Dia kalau di kelas lebih suka diem Mbak. Oh, tapi kalau marah ngawur. Iya. Tapi diam sebenarnya. Enggak yang rame gitu. Menurut saya Azam kan sering banget pakai masker. Kalau sering pakai masker itu lebih bicaranya tuh lebih bisa bebas. Kalau buka masker kayak jadi takut bicara gitu loh. Mungkin katakanlah dalam kata kasar pecundang gitu ya. Ya bisa dikatakan pecundang lah ya. Di sini kayak Mbak Wisa tadi benar juga, sebenarnya bisa dikonseling dulu sebenarnya, tapi kan ada tahapan-tahapan juga yang harus kita ketahui bahwa anak ini bisa dipertahankan atau enggak, anak ini bisa dikonseling atau enggak. Dan menurut saya Azam itu emang yang terlintas di pikiran saya saat ini emang dia dimanja dari rumahnya. Terus kayak yang misalkan dikasih PR itu dia mengerjakan tepat waktu. Dia juga pintar kok Oh, sebenarnya. Dia pintar. waktu itu
rank pertama di jalur prestasi ya, nilainya tinggi. Oh. Karena dia lulusan PKN gitu. Iya. Pintar berarti ya. Iya. Gini aja, kita adu pendapat aja. Menurut kalian kenapa orang seperti itu, misalkan di akademisnya bagus, di non akademis yang katakanlah sosialnya kayak kurang, itu kenapa? Menurut Mbak Jen? Menurutku kurang edukasi dari orang tua aja. Kurang edukasi dari orang bisa. Oh, Mbak bisa? Mungkin dari kecil dia emang dibiasakan di rumah untuk belajar, terus dimanjain orang tua juga, jadi dia jarang keluar rumah, jarang join organisasi, jarang sosialisasi. Itu nggak ikut OSIS atau apa juga? Nggak ikut semua ekskul. Padahal wajib ya sini ya? Iya. Salah satu yang minimal ya. Terus dari Mbak siapa ya? Paling sering jadi korban ini? Zahra. Kalau saya ya belum katakan ini salah, dia kurang bersosialisasi, jadi dia nggak pernah punya pengalaman berteman sama orang yang berbeda-beda sifatnya gitu loh. Jadi karena di LADN kan sekolah swasta ya, jadi dia nggak pernah bergaul sama cewek-cewek yang emang rempong ribet, cerewet gitu. Benar. Lanjut. Nah, sama kayak sama Zara, mungkin karena sering juga kamu di rumah, jadi jarang main sama temennya, jadi kurang bergaul gitu. Kalau aku faktor lingkungannya juga sih mempengaruhi. Ya, sama sih sama Insa, Zara, sama Manda. Maksudnya gini ya? Oke, terus lanjut Pak, kan dulu kelas 1. Kalau saya sama kayak Cian, orang yang edukasi dari orang tua sama orang edukasi sama orang-orang yang punya sifat beda. Nah, dari kasus ini tadi kan bisa kita ambil garis besarnya bahwa kehidupan saat ini harus balance ya, di mana sosial juga misal 50%, terus akademisnya juga 50 atau mungkin lebih juga gak apa-apa. Tapi kalau nggak balance kok jadinya kayak gitu. Menurut kalian cara sosial gimana sih saat ini yang dibutuhkan di kayak tahun 2023 ini? Sosial seperti apa? Atau yang via chat aja, atau yang main bareng, atau gimana? Bisa dimulai coba kita gimana? Yang main bareng ketemu langsung. Lebih ke Jadi ya ngobrol TikTok gitu ya. Terus Saya lebih berkomunikasinya lebih baik gitu loh, Kak. Ya kalau chat ya boleh, ya bisa, terus ya ketemu langsung juga bisa. ya terus Kalau saya lebih suka ketemu langsung, tapi kalau ketemu langsung ya dikurangi main HP-nya. Percuma ketemu langsung tapi tetap main HP cetak sama orang lain gitu ya, Pak. yang di situ gak dianggap ya. Iya. Terus Kalau saya lebih suka lewat chat, karena Oh, kalau chat. ketemu saya suka malu. ya kan beda-beda ya orang ya, pasti cara bergaulnya. Boleh bisa. Mungkin Azam bisa banyakin organisasi, Mm-mm. juga ikut circle yang sehat. Mungkin kan Azam kan juga akademiknya bagus, public speaking ya kurang tahu ya soalnya Azam terdiam. Belum pernah suruh maju untuk. Pernah. Karena berkelomnya. Oh iya sih, nggak bisa ya. Bisa manfaatin akademiknya buat join forum anak, mungkin bisa kayak organisasi. Kalau menurut Mbak Kunsa sendiri saat ini, kan tadi Azam ya, kalau di kamu itu kayak gimana pertemanan yang sehat menurut kamu atau yang kamu inginkan? Yang sehat tuh bagiku ya Pak, kita punya tujuan yang berbeda, tapi saling support Benar terus. dan tetap setia gitu, nggak fake. Yang dimana kamu juga boleh temenan sama yang lain, tapi nggak usah ngasih-ngasih aku di orang lain gitu. Mungkin kan udah aku percaya jaga rahasiaku, terus nanti misal kalau
suatu saat udah nggak temenan ya usah rahasia aja. Sering ya terjadi kayak gitu ya? Sering-sering kan, bener-bener. Terus? Kalau aku sukanya temen yang nyari temen yang sefrekuensi, jadi kayak bisa mengimbangi sama kita gitu. Yang support juga gitu Iya, ya? support. Terus saya ingin tahu ini rencana kalian, misalkan keluar dari ruangan ini, rencana kalian untuk menyebarkan sosialisasi ini dalam pertemanan ini itu gimana? Misalkan kalian ketemu teman, itu ajaklah dia bicara tentang ini tadi, misalkan pertemanan itu ya kayak gini. Rencana kalian secara realistis itu gimana sih? Keinginan kalian, cara kalian ngomongin, anggaplah ini materi kita tentang pertemanan yang sehat ya. Bagaimana cara kalian mengajak teman-teman yang tidak di sini itu melakukan pertemanan yang sehat ini tadi? Paham ya? Bagaimana caranya kalian? Soalnya kan kita di sini cuma orang enam ini, dan saya inginnya kalian mempunyai efek yang luas di kelas kalian. Kebetulan saya juga belum masuk kelas kalian juga kan, makanya saya inginkan itu. Yaitu rumusan rencana kalian apa? Dari baca dulu lah, gak apa-apa. Kalau aku Kalau balik ke kelas nanti, saya bisa pergi dulu, saling mengerti juga, mengenali, terus ya sabar situ tuh nggak nanggepin dulu. ya. Terus kalau bisa, Mungkin aku bisa sharing ke teman-teman yang ada di ruangan ini apa aja materi yang kita dapat, juga mungkin mengedukasi gimana cara pertemanan yang sehat. lebih ke mengedukasi aja ya Pak. Maksudnya jangan, kan nanti ada asas kerahasiaan, pasti yang dibahas itu yang global aja, yang besar. Terus Mbak Sarah? Kalau saya juga sama kayak milik saya, cuma ada teman dikit. Kalau bisa kan cuma mengedukasi aja. Kalau saya nanti setelah teman-teman yang ada di kelas itu diedukasi, mereka tak suruh coba lah ceritain apa yang bisa kita omongin, terus gimana, terus juga tak suruh gimana sih kok bisa kalian dapat teman yang asik. Terus? Kalau saya karena sifat teman-teman di kelas itu berbeda-beda, ada yang gampang marah, ada yang emang sabar. Sekarang masih ada ya? Beberapa mungkin ya? Jadi nanti cara bilangnya itu lebih ke pelan-pelan, nggak secara langsung semua ke materi, menuju ke materi. Mungkin dari salah satu kegiatan atau apa yang menuju ke situ nanti disambungin sama materi itu bilangnya, jadi nggak langsung. Iya, bisa. Terus? Kalau aku ya bilangnya pelan-pelan, kayak masih edukasi dulu, terus bilangnya kayak pelan-pelan agar dia mengerti gitu. Mengerti dulu ya? Iya. Cara mengedukasinya. Terus Mbak Artika? Iya, aku saya mengedukasi itu masih dalam pelan-pelan. Ya nanti Ya udah, ini mungkin pertemuan kita yang pertama ya, dan saya harap akan jadi lagi pertemuan-pertemuan berikutnya membahas kelas kalian dan kebaikan kalian. Di sini saya ingin melakukan evaluasi hasil, gimana satu anak itu mengisi satu angket layanan. Bisa dibagikan Mbak dan diisi. Dua. Ada ketemu lagi.
Layanannya bisa pertemanan yang sehat mungkin. Jumlah dapatannya nanti saya cek. Udah, Mbak. Ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua atau siswi-siswi semua. Dan ini pertemuan kita yang pertama. Baiknya kita pertemuan keduanya kapan ya? Ingatnya ya? Minggu depan. Minggu depan. Ya. Berarti ini siklus pertama, siklus keduanya ya minggu depan. Baiklah, sekian konseling kelompok dari saya. Bisa diakhiri dengan doa, Pak. Amin. Oke, kita begini dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas antusias dari siswa-siswi semua. Bila banyak salah di saya, mohon maaf. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.